akan saya tangkap, saya yang akan tangkap dia dengan tangan saya. Mereka base campnya di situ gitu loh, dengan dibiayai oleh seseorang iblis di situ. Kalau saya ketemu Saifuddin Ibrahim, terserah kalian. Habis itu mau nyebut saya preman kayak nggak apa-apa lagi dah ya. Lengkap di dalam Al-Quran Pak Ustadz mengenai Nabi Isa. Kenapa dia diserupakan ya? Banyak bang, banyak argumentasi kenapa Nabi Isa itu diserupakan. Banyak argumentasinya, baik dari Bible itu bisa dibuktikan. Ya. Maksudnya Pak Ustadz, apakah di Al-Quran sendiri ada cerita lengkap tentang Nabi Isa? Oh, Al-Quran itu bang adalah wahyu Allah untuk konfirmasi gitu atau validasi. Jadi kayak gitu, bukan dia mah gimana ya, Al-Quran itu kayak isinya Bible, bukan. Jadi makanya induknya Al-Quran. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kan kayak gitu. Inna hadza, sesungguhnya ini, inna hadza lafis suhufil ula, ini sudah tercatat atau termaktub di dalam kitab terdahulu atau kitab yang utama, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf-suhuf atau firman Allah yang pernah turun dari zaman Ibrahim sampai zaman Nabi Musa. Jadi kitabnya itu memverifikasi kebenaran. Jadi masalah salib, Nabi Isa itu tidak disalib bagi umat Islam. Beliau tidak akan mati terkutuk. Begitu ya Pak Ustadz. Iya. Masa seorang Nabi Isa alaihi salam, waduh, ditangkap, habis itu diseret, ditendang, diludahi, lalu mati, disalib, terkutuk kayak gitu. Itu Nabi di dalam Islam. Jadi kami memuliakan, kami nggak mau bang menjawab itu gimana ya? Menjawab itu setengah-setengah gitu. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, dia diserupakan, kita lihat aja juga di kitab Anda. Dia pun dia pun mempunyai mukjizat, bisa menyerupakan wajahnya. Kalau Anda mau ayatnya, saya kasih gitu. Di mana itu Ustaz? Yesus menyerupakan wajahnya. Ya. Nih, mukjizat Yesus, salah satunya Yesus menyerupakan wajahnya nih. Dan satu lagi Ustadz, bahwa orang Islam itu kalau ditanya sama jawabannya, patokannya di Al-Quran. Enggak seperti kalian, masing-masing punya pendapat sendiri, nggak bisa begitu. Mana yang kita harus percaya? Grupnya saya atau grupnya Yohanes yang dipercaya? Bom. Nih bang, Lukas 9:29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Oke, berubah rupa. Rupanya berubah. Tuh. Oke. Nih ada lagi, Bang. Bentar ya. Nih. Matius 17 nomor 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Tuh, gampang kali dia lari dari penyalipan itu. Tinggal dia rubah aja rupanya. Makanya kata Allah gampang ya, dia diserupakan. Karena apa? Mukjizatnya rupanya dia bisa merubah rupa. Iya. Jadi kayak gitu. Nggak ada seorang nabi itu mati terkutuk. Nabi Isa atau Yesus itu dimuliakan dalam Islam.
Nggak ada mati terkutuk kayak Kristen mengatakan, karena dia yang telah mati di tiang salib telah menebus dosa kita dengan cara terkutuk dan menjadi kutuk. Apa coba? Mampu banget. Tuh bang, nggak ada Nabi Isa itu mati terkutuk, beliau orang mulia. Berarti Nabi Isa dimuliakan di dalam Islam. Ya iya, Yesus itu dimuliakan dalam Islam. Nabi Isa itu orang benar kok, malah dirusak ajarannya oleh Kristen. Berarti orang Islam ini Pak Ustadz termasuk pengikut Nabi Isa juga. Oh iya. Karena ajarannya sama, ajaran Yesus dengan Islam itu. Berarti yang di dalam ini Pak Ustadz, apa? Ali Imran 55 itu bagaimana Pak Ustadz? Nih saya bukakan Ali Imran 55. Ya. Kalau ada tambahan, tambahin aja Bun. Iya. Bentar. Saya mau ngomongin satu lagi bentar kalau Ustaz udah selesai. Iya. Nih saya jelaskan ya. Iya. Saya baca Arabnya dulu. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kayak gimana maksudnya? Ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kafir atau kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur atau kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Ada apa dengan ini? Iya bos, apa maksudnya yang mengikutinya itu akan dijadikan lebih unggul menurut bos? Iya. Nih pengikut baik, siapa pengikut Nabi Isa ya bang ya? Perhatikan di layar. Saya bukakan siapa pengikut Nabi Isa. Nih, saya bukakan di layar ya. Bentar, kok hilang? Bentar ya. Nih pengikut Nabi Isa nih. Al-Maidah 111 terus 12 kali. 112. Nih pengikut Nabi Isa. Wa idz awhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhadu bi annana muslimun. Ingatlah ketika aku ilhamkan kepada para pengikut Isa. Siapa pengikut Isa? Hawariyun, 12 muridnya. Cuma itu pengikutnya. Jadi 12 muridnya itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang lain. Gitu janjinya. Ya. Jadi cuma 12 orang itu yang dijamin. Kalau orang muslim Pak Ustadz bagaimana? Kenapa? Kalau muslim kan mengikuti Nabi Muhammad risalahnya sekarang. Kalau Nabi Isa kan atau Yesus, dia mempunyai murid. Jadi murid Yesus itu akan disucikan, akan dilebih unggulkan daripada orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Siapa orang kafir? Ini kita lihat ya. Hawariyun ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan, kan gitu. Iya.
Lalu siapa yang kafir? Yang menurut kafir menurut ini tadi Ali Imran 55 tadi kan kata Anda. Siapa yang kafir? Ini yang kafirnya nih. Bentar saya bukakan dulu. Al-Maidah 72. Tuh. Laqad kafarall ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu Isa putra Maryam. Oke, satu. Ya. Ciri kafir yang kedua. Laqad kafarall ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Jadi 12 murid Yesus atau Hawariyun, pengikut Nabi Isa, itu bukanlah orang kafir, bukan. Tapi dia orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menuhankan Nabi Isa, yang mengatakan Nabi Isa itu Allah, yang mengatakan Tuhan 3 dalam 1 dengan Nabi Isa atau Yesus. Disucikan mereka dari itu, karena mereka tidak menganut itu. Ajarannya bukan seperti itu. Itu maksud Ali Imran 55. Iya, kenapa Pak Ustadz tadi ada yang ayat Al-Quran tadi mengatakan telah kafirlah orang-orang yang menyebut Nabi Isa adalah putra Maryam, sedangkan memang benar kan Pak Ustadz? Nih, perhatikan Bang. Ya. Laqad kafarall ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Tuh. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Nabi Isa. Maksudnya gitu. Begitu Pak Ustadz ya. Yang menyebut Isa adalah Allah, begitu ya. Itu ciri kafir. Murid-muridnya bukan orang kafir. Nggak ada murid-muridnya mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah. Nggak ada. Jadi kalaunya Anda pikir di Ali Imran 55 itu pengikut Nabi Isa ditinggikan derajatnya lebih unggul, Anda pikir Kristen? Ya kagak nyambung kalau Kristen. Yesus aja kagak kenal Kristen, macam mana? Enggak nyambung, bukan Kristen yang dimaksud oleh Ali Imran 55. Yang dimaksud itu adalah Hawariyun, pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa akan disucikan Allah sampai hari kiamat dari para penyembah Nabi Isa. Camkan tuh. Ustadz, Bang Dika ini mau belajar, bagus ini. Betul. Jadi kalau mau menerima ilmu jangan langsung ngebantah, jangan diskusi baik-baik begini. Ini bagus banget nih. Mudah-mudahan ada terbukanya nanti suatu saat ya, Ini Pak Ustadz, ada yang bertanya ini kok muridnya, yang ke-12 muridnya itu nggak ada kabar. Apanya nggak ada kabar? Yang ke-12 murid Nabi Isa. Maksudnya? Dia bilang, Pak Ustadz, kemana muridnya itu kok nggak ada kabar, begitu kata mungkin pertanyaannya. Oh, muridnya kemana? Ya, memang di Al-Quran tidak merincikan kemana-kemana gitu kabarnya. Karena apa? Bukan tokoh utama ya, tokoh utama yang diceritakan Allah dalam Quran. Beda zamannya. Iya, bukan tokoh utama. Tokoh utamanya kan adalah Nabi Isa atau Yesus. Kalau murid-muridnya kemana kan yang jelas Allah kasih stempel sama mereka. Mereka adalah orang-orang yang disucikan dari orang kafir gitu, stempelnya gitu. Kalau nasib hidupnya kemana, sejarahnya kemana, mungkin bisa dicari ke literatur yang lain selain Al-Quran. Iya. Ustadz, ada lagi satu pertanyaan nih sebelum betul. saya turun. Kalau menurut Ustadz sendiri ya, saya
tetap di Kristen, tetapi saya sama dengan murid-murid Yesus itu tidak menuhankan. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Keren. Coba. Oh, jadi Anda tetap di Kristen, lalu Ya. Anda tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi tetap masih di Kristen. Ya, Ya. itu pertama hak Anda, Bang. Anda yang memilih seperti itu. Ya. Kan kayak gitu. Paling menurut keagamaan Anda nanti Anda dianggap bidat kah, atau Anda dianggap saksi Yehova kah? Apa itu bidat, Pak Ustadz? Nggak tahu juga ya kalau untuk masalah bidat itu. Kalau pernah saya dengar penjelasan, itu adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran gereja mereka masing-masing. Oh, Gitu. hanya gereja baru. Jadi kalau satu gereja dengan gereja yang lain bila beda ya, gereja itu satu tuh bidat tuh gerejanya itu. Enggak sama. Heran juga. Saya sholat dimanapun sama masjidnya. Ya. Itu lagi. Ya, oke lah Pak Ustadz, mungkin saya turun dulu ya sambil belajar terus. Nanti kalau udah dapat ya Bang ya, siapa yang dimaksud pengikut Nabi Isa yang disucikan Ali Imran 55? ya itu Pak Ustadz 12 muridnya ya. Iya, jangan dibilang Kristen. Dengan yang Kepedean kalau dibilang Kristen itu kepedean. ya, menurut saya Islam juga pengikut Nabi Isa karena yang sesuai dengan Al-Quran tadi kan, yang tidak menuhankan tapi memuliakan. Yaudah kalau gitu. Ya, Pak Ustadz. Kalau gitu, kalau gitu, Anda mau turun nggak apa-apa Bang. Saya akan naikkan Kristen yang lain lagi, boleh? Ya Pak Ustadz, terima kasih. Yuk. Ya Bunda Mila. Ya, terima kasih, salam kenal. Ya, Kena. Ustadz, saya kan mau turun, mau minta promosi sedikit, terus saya mau Iya, silakan Bunda. Silakan follow ya. Bulan Villa, saya mau Bun, ngomong sedikit. jangan ini dulu, saya mau ngomong dulu. Oh, Itu betul yang dikatakan Rudy Yohanes itu. Jangan ditutup dulu, jangan kemana-mana dulu. iya. Benar itu, benar Ustadz. Jadi Tempat sudah ada persembunyian mereka di situ. Ya, sudah beneran. Jadi karena tidak jauh, cuma 1 jam dari tempat saya. Nah, saya ini akan bekerja sama Rudy Yohanes. Cuma dia belum sempat naik. Dia bilang, Bun, minggu depan aja saya sibuk minggu ini. Oke lah, kita ikutin. Nah, sekarang tinggal menentukan tempat. Apa di Komal saya sendiri, apa di Ustadz, apa di Bang Zuma, tadi Kang Nandar. Cuma 3 itu aja pilihan saya. Bang Dalbu mungkin 4. Nah, itu nanti kita lihat kemana kita naik. Nah, di situ nanti kita berdiskusi, bukan menyerang ketuhanan dia, tapi berdiskusi bagaimana dia itu nanti menyatakan sama saya tempat lokasi persisnya. Jadi seperti itulah. Nah, saya sudah punya telepon Saipudin, sudah punya. Itu memang saya rencana mau saya ajak keluar, saya ajak makan. Saya mau berdiskusi, saya rencananya begini. Saipudin tuh kelihatannya kan sudah makin tua. Bisa aja nanti ada salam di bawah sadar. Ya, tobat atau apa. Saya bilang begini, kalau memang dia berniat 100% mau kembali, itu biaya pesawatnya sekali jalan saya yang akan bayarin, terus biaya nggak bisa Bun. Di bandara saya yang tangkap Saipudin, pasti itu. Saya yang tangkap dia, saya udah janji. Benar. Jadi kita bawa orang mereka memang. Jadi dia bukannya balik dilepasin, enggak Ustadz ini. Iya, kirain Bunda mau ngasih dia duit pulang lalu bebas berkeliaran di Indonesia. Enggak akan. Enggak. Saya tangkap, saya yang akan tangkap dia dengan tangan saya gitu. Jadi gini Ustadz, jadi dia pulang itu untuk bertanggung jawab apa yang sudah dia buat sekarang ini. Jadi umpamanya nanti ada lawyernya, kita ke court tuh ke apa istilahnya tuh, ke pengadilan, dinyatakan di situ berapa lama dia harus dipenjara. Pokoknya inilah. Tapi saya bantu dia dengan tiket pesawat dan uang sangon untuk keluarganya. Kalau memang dia bersedia, saya mau begitu Ustaz. Saya janji ngasih dia pokoknya habis 1 miliar Pak. 500 juta untuk uang pesawat. Ustaz gimana? Iya, batuk-batuk Bun. Mohon maaf ya teman-temannya. Apa minum jahe Ustaz. Jadi gitu Ustaz.
500 juta, terus tambah pesawat, tambah ongkos lawyer lah, ongkos advokat, sama ongkos pengadilan. Itu janji saya. Jadi mereka ini saya approach dulu berdasarkan informasi sama si Rudy Johannes. Nah, insya Allah bisa tuh. Bukannya pulang terus kita lepasin ya, janganlah. Saya duluan. Saya pikir tadi mau enak kali dipulangin, lenggak-lenggok di Indonesia. Jangan harap. Biar dia bertanggung jawab dulu 2 tahun, 3 tahun, berapapun hukum kita yang berlaku. Nah itu kita ini yang saya bantu dari belakang. Seperti itu Ustaz. Bila saya minta tolong di follow saya live. Ya teman-teman, dukung Bunda Mila ya teman-teman untuk bongkar sindikat di Amerika gitu juga ya. Karena penghujat ini teman-teman ya, mereka base campnya di situ gitu loh, dengan dibiayai oleh seseorang iblis di situ. Iblis yang biayai di situ. Jadi untuk menghujat Islam itu mereka ada supportnya. Ya kita harus lawan kan gitu ya. Saya perantara lah antara Islam di Indonesia sama saya di Amerika. Jadi saya di antara itu dua-duanya. Biar berjalan ya insya Allah ya. Kan manusia bisa berubah Ustaz. Dia suka ini di sini Ustaz. Tapi kalau udah ketahuan kayak gitu pun apa enggak lari mereka? Enggak. Kita dengan cara baik-baik, dengan cara halus, jangan. Soalnya sampai sekarang yang saya udah tahu belum ada kerjasama antara pemerintah Indonesia sama Amerika, belum ada. Itu yang saya mau perjuangkan juga, makanya saya banyak di pemerintahan ya, pemerintahan. Siapa tahu ada nanti kerjasama yang enak. Nah itu bukannya mereka aja yang di ini, yang korupsi juga bisa kita ciduk kan. Kalau yang penting ada itu kerjasamanya. Macam jago kau. Saya kalau untuk urusan Saifuddin Ibrahim harus jago. Ya benar. Memang harus gitu. Iya. Terserah kalian, kalau saya ketemu Saifuddin Ibrahim, terserah kalian. Habis itu mau nyebut saya preman kayak nggak apa-apa lagi dah ya. Hati-hati kalau nggak ada pengamanan. Ketemu Saifuddin itu saya jemput di bandara Soekarno-Hatta. Tapi mendingan penjara Ustaz daripada kita menghukum massa kan. Kalau saya bilang begitu. Jadi ditunjukkan bahwa Indonesia itu adil gitu. Tapi kita nggak tahu, orang pada benci semua sama dia. Begitu datang langsung di ini. Tapi saya harus kerjasama sama pihak kepolisian dan lain-lain. Jangka panjang, tapi insya Allah saya punya feeling itu bisa itu. Urusannya itu semua urusan duit Ustaz. Ada duit tuh insya Allah bisa jalan. Karena siapa yang mau ngongkosin dia pulang? Siapa yang mau ngasih dia, ngejamin kehidupan dia? Siapa yang mau ngasih keluarganya makan? Siapa yang mau ngasih segala macam itu? Jadi semua harus ada ini. Nah saya bersedia. Gak apa-apa, saya anggap itu amal jariah saya. Buat ngebantu Islam sebelum saya menutupkan mata ya. Mantap Bun, mantap. Udah lama kangen banget. Salam buat keluarga. Terima kasih Iwan Pila yang udah dukung, yang udah support. Ini Ustadz kita ini harus kita jaga. Jangan sampai disakitin, jangan sampai sakit, jangan sampai pokoknya dijaga lah, dijaga. Iya Bun, makasih ya. Follow. Iya teman-teman yang belum follow Bunda Mila ya, tolong dibantu follow gitu. Beliau sangat berjuang untuk membongkar sindikat dan dakwah Islam juga sangat terbantu atas beliau gitu ya. Beliau support kepada apologet muslim lainnya juga. Yang belum follow beliau, mari follow ya teman-teman. Iya. Oke. Mau kemana habis ini rencana? Saya ada kerjaan sedikit biasa. Kemarin saya sibuk minggu nggak masuk Omal karena Pak Prabowo kan datang. Jadi kita sibuk. Itulah tugas saya jalan. Batuk terus ini. Aduh. Oke lah kalau gitu.
Makasih banyak Bun ya, udah mau mampir juga. Siap. Semoga diberikan kelancaran gitu, apa yang diharapkan. Amin ya robbal alamin. Amin. Wa iyyaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.